Selamat malam pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasih dalam Tuhan. Apa kabar di mana Anda berada? Tentu Anda sudah tidak sabar lagi bersama dengan saya dalam acara Mutiara Kebenaran. Dan dalam acara ini kita akan membahas kebenaran-kebenaran firman Tuhan bersama dengan saya sendiri tentunya, Dr. Stephen Einstein Liao. Dan kita akan sampai membahas pada malam hari ini Kejadian pasalnya yang ke-36. Ya, sungguh saudara yang kasih Tuhan, ini adalah pembahasan kebenaran firman Tuhan yang secara sistematis kita suguhkan di dalam Radio Berita Klasik. Perjanjian baru, kita menyuguhkan pembahasan dalam Through the Bible dengan Dr. Suento Liao yang ditayang ulang sekarang setiap pagi jam 6. Dan ketika sampai kepada malam harinya, hari Rabu hingga hari Jumat, Anda bersama dengan saya Dr. Stephen Einstein Liao dalam acara Mutiara Kebenaran. Kita sudah membahas cukup banyak kebenaran firman Tuhan, dan di sini kita sudah sampai di Kejadian pasal 36. Oleh karena itu mari kita buka Alkitab kita bersama dalam Kejadian pasalnya yang ke-36. Ya, dan sebelum kita masuk lebih lanjut ke dalam pembahasan semua ini, kita akan berdoa terlebih dahulu meminta bimbingan dan pertolongan Tuhan agar firman-Nya menjadi nyata bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucapkan syukur Engkau yang telah begitu baik untuk melimpahkan segala kasih karunia kepada kami yang kami butuhkan ya Tuhan, telah Engkau sediakan bagi kami, dan kiranya Engkau yang memimpin semuanya itu, Engkau yang sertai dan Engkau yang bukakan pikiran kami kepada pikiran-Mu. Tuhan, bukan hanya itu saja, tapi terlebih penting agar Engkau memampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami landaskan doa kami ini hanya ke dalam nama-Mu saja, nama Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Mari kita buka bersama Alkitab kita dalam Kejadian pasalnya yang ke-36. Dan jika Anda sungguh-sungguh ingin mempelajari Alkitab dengan cukup serius, maka saya anjurkan Anda memiliki Alkitab juga bersama dengan Anda saat Anda membahasnya bersama dengan saya. Kejadian pasal yang ke-36, kita akan lihat dulu ayat 1 hingga ayatnya yang ke-5, saudara. Kejadian pasal 36 ayat 1 hingga ayat yang ke-5, inilah keturunan Esau, yaitu Edom. Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni Ada, anak Elon, orang Het, dan Oholibama, anak Ana, anak Zibeon, orang Hewi, dan Basmat, anak Ismail, adik Nebayot. Ada melahirkan Elifas bagi Esau, dan Basmat melahirkan Rehuel. Dan Oholibama melahirkan Yeush dan Yaelam dan Korah. Itulah anak-anak Esau yang lahir baginya di tanah Kanaan. Kita sampai pada suatu bagian di mana ini adalah keturunan Esau. Kemungkinan besar bagian ini merupakan catatan Esau sendiri atas keturunannya, dan bisa sampai ke tangan Yakub dan kepada tangan anak-anak Israel setelahnya, dan sampai ke tangan Musa adalah melalui pertemuan antara Esau dengan Yakub ketika bapak mereka Ishak meninggal. Jadi ketika Ishak meninggal, kita baca di pasal 35 ayat yang ke-29, Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Mereka bertemu kembali, mereka saling berbagi cerita tentang kehidupan mereka. Mungkin Yakub menceritakan kepada Esau anak-anaknya, cucu-cucunya, dan Esau juga menceritakan kepada Yakub tentang anak-anaknya, cucu-cucunya, dan keturunannya, sehingga Yakub memiliki catatan Esau tentang keturunannya. Dan catatan itu pula lah yang akhirnya dia turunkan turun-temurun hingga akhirnya bisa sampai ke tangan Musa suatu hari, saudara. Ketika kita mulai membaca tentang keturunan Esau ini, mulai-mulai sekali langsung kita mendapatkan kritikan dari orang-orang liberal tertentu, ya, yang menyatakan bahwa ada pertentangan antara nama istri-istri Esau yang tercatat di tempat ini dengan yang tercatat di bagian Kejadian lainnya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Kejadian pasal 36, di sini ada 3 istri Esau. Yang pertama disebut sebagai Ada, yang dia disebut sebagai anak Elon. Yang kedua adalah Oholibama, anaknya Ana, ya. Sedangkan yang ketiga adalah Basmat, anak Ismail, adik Nebayot, ya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Kejadian pasal yang ke-26,
Kejadian pasal 26 ayat yang ke-34. Di situ disebutkan Esau berumur 40 tahun dan dia mengambil Yudit, anak Beeri, ya, orang Het, dan Basmat, anak Elon, orang Het, menjadi istrinya. Jadi seolah-olah ada pertentangan di sini, di mana di dalam Kejadian pasal 26, dua istri pertama Esau adalah Yudit, anak Beeri, dan Basmat, anak Elon. Sedangkan di dalam Kejadian pasal 36 yang disebut adalah Ada, anak Elon, dan Oholibama, anaknya Ana. Seolah-olah ada pertentangan, ya. Bukan hanya itu, kalau kita lihat lebih lanjut dalam pasal yang ke-28 ayatnya yang ke-9, Kejadian 28 ayat 9, di situ dikatakan Ismail pergi kepada Ismail dan mengambil Mahalat menjadi istrinya. Mahalat adalah anak Ismail, adik Nebayot. Sedangkan dalam Kejadian pasal 36 adalah Basmat yang ada menjadi nama anak Ismail, adik Nebayot ini. Apakah telah terjadi kesalahan di dalam Alkitab, saudara yang Tuhan? Nah, banyak orang liberal akan segera mengambil kesimpulan demikian. Mereka akan melompat kepada kesimpulan bahwa lihat ada kesalahan di dalam Alkitab. Tetapi itu adalah suatu kesimpulan yang sangat terburu-buru dan sangat tidak berhikmat. Mengapa, saudara yang Tuhan? Karena Alkitab merupakan suatu kitab yang sudah berdiri kokoh selama ribuan tahun. Begitu banyak orang yang sudah mencoba mencari kesalahannya, tapi mereka tidak mendapatkan, saudara. Ya. Dan kita melihat di sini bahwa ada banyak sekali bukti bahwa Alkitab adalah firman dari Allah yang hidup. Salah satunya adalah nubuatan-nubuatan dalam Alkitab terpenuhi semuanya. Tidak ada satupun nubuatan dalam Alkitab yang terbukti salah. Semua nubuatan dalam Alkitab terbukti benar atau masih menunggu untuk digenapi. Tidak ada yang sudah gagal. Nah, dengan demikian kita dapat meyakini bahwa Alkitab adalah firman dari Allah yang Maha Tahu. Nah, tentu Allah yang Maha Tahu ini juga adalah Allah yang Maha Benar, sehingga dia tidak mungkin salah dalam mencatat firman-Nya dalam hal apapun, termasuk dalam hal-hal kecil seperti nama orang di sini. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau kita percaya Alkitab itu tidak salah, maka kita dapat membuka mata kita kepada berbagai solusi atas hal-hal yang sulit, yang seolah-olah bertentangan di dalam Alkitab, tetapi yang jikalau dalam penelitian lebih lanjut ternyata tidak bermasalah atau tidak ada masalah sama sekali. Solusi yang cukup sederhana mengenai masalah nama istri-istri Esau di sini adalah bahwa mereka adalah nama-nama yang berbeda untuk orang yang sama. Jadi kalau kita lihat kembali dalam Keluaran pasal 26, dua orang istri pertama Esau yang bernama Yudit dan Basmat, ya. Yudit disebut sebagai anak Beeri, Basmat disebut anak Elon. Nah, sedangkan di 36 ada anak Elon. Sepertinya Ada dengan Basmat itu adalah orang yang sama. Ada anak Elon dengan Basmat anak Elon adalah orang yang sama. Nah, sedangkan ada lagi yang disebut sebagai Yudit orang Beeri, sepertinya anak Beeri ya sama dengan si Oholibama, ya, anak Ana. Jadi mereka adalah orang yang sama, ya. Sedangkan Basmat anak Ismail sama dengan Mahalat anak Ismail. Adalah sesuatu yang lazim bagi orang-orang pada zaman itu untuk memiliki lebih dari satu nama, ya. Bahkan kita hari ini pun memiliki lebih dari satu nama, saudara Tuhan. Nama saya sendiri Stephen Einstein, ya. Di waktu saya SMA, saya dipanggil dengan nama Einstein, ya. Jarang sekali yang memanggil saya Stephen, ya. Sehingga kalau ada yang bertanya kepada teman-teman SMA saya Stephen, ya mungkin mereka kurang begitu kenal, tapi mereka kenal namanya Einstein. Berbeda dengan ketika saya di kuliah, saya dipanggil dengan nama Stephen, ya. Sehingga saya kurang terkenal dengan nama saya yang lain. Nah, hal seperti ini banyak terjadi, lazim terjadi. Oleh karena itu tidak salah kalau di suatu tempat mungkin disebut Yudit, di suatu tempat disebut Ada, ya, atau disebut Oholibama, ya, Yudit sama dengan Oholibama, ya, atau si Ada anak Elon yang sama dengan Basmat anak Elon, ya, atau ya Mahalat yang memiliki nama lain Basmat juga. Apalagi bagi seorang wanita ini merupakan hal yang lebih lumrah lagi, karena di banyak kebudayaan ada kebiasaan bahwa seorang wanita yang menikah maka dia akan
diberikan nama baru, ya, diberikan panggilan baru. Dan mungkin saja di dalam Kejadian 26 dan 28 itu adalah nama-nama mereka ketika mereka masih gadis. Sedangkan sesudah mereka menikah, akhirnya mereka dikenal dengan nama lain, sehingga dalam Kejadian pasal yang ke-36 nama baru mereka sudah lebih terkenal. Nah, ada yang bertanya lagi, mengapa ada di pasal 26 kedua istri Esau disebut sebagai orang Het, ya, sedangkan di pasal 36 disebut sebagai orang Het dan orang Hewi, ya. Nah, ini juga bukan masalah yang terlalu serius, saudara, karena suku-suku Kanaan di daerah situ banyak yang kawin campur, ya. Suku Het kawin campur dengan suku Hewi dan lain sebagainya. Sehingga ini bukanlah hal yang terlalu sulit untuk kita mengerti. Nah, istri-istri Esau di sini memperlihatkan bahwa Esau adalah seorang yang sangat tidak percaya kepada Tuhan. Dia bukanlah seorang beriman. Dari pilihan-pilihan hidupnya, istrinya adalah orang-orang yang tidak percaya. Dan kita melihat bagaimana akhirnya dia memilih jalan hidupnya. Kita lihat sekarang ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain, dan ia meninggalkan Yakub adiknya itu. Sebab harta milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka, karena banyaknya ternak mereka itu. Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita dapatkan di sini akhirnya Yakub dan Esau berpisah. Kita sebenarnya sudah tahu akan hal ini semenjak beberapa pasal yang lalu, tetapi diceritakan kembali kepada kita oleh Musa sebagai pengarang kitab Kejadian di tempat ini. Dan kita melihat bagaimana Esau pergi dari tanah Kanaan. Dan cerita Esau sebenarnya adalah cerita seorang yang sangat menyedihkan, saudara kasih Tuhan. Esau kita bilang melambangkan seorang yang hidup di tengah keluarga Kristen tetapi tidak diselamatkan. Bisa juga dia melambangkan seorang yang telah berada dalam lingkup gereja, seorang yang mendengar kebenaran mungkin terus-menerus, tetapi yang tidak pernah menerima kebenaran itu, yang akhirnya hilang ke dalam dunia. Esau merupakan perlambangan dari orang-orang yang demikian, saudara. Dia adalah anak pertama dari pasangan yang telah Tuhan pilih untuk menurunkan Mesias, yaitu Ishak dan Ribka. Ishak dan Ribka merupakan anak dari Abraham, ya, dan kita tahu bagaimana mereka mewarisi segala sesuatu yang Abraham warisi. Jadi kita dapatkan, saudara kasih Tuhan, Esau berada dalam suatu posisi yang sangat menguntungkan. Dia bisa mendengar tentang Tuhan yang benar dari bapaknya, dari ibunya. Dia melihat contoh kehidupan mereka yang baik, contoh kehidupan mereka yang berbeda dengan para penyembah-penyembah berhala di sekitar mereka. Tetapi sepertinya Esau tidak pernah memikirkan hal rohani. Dia hanya memikirkan hal duniawi. Dia hanya peduli dengan buruan dan mendapatkan lebih banyak buruan. Dia peduli dengan kekuatan fisiknya. Dia peduli dengan hal-hal yang duniawi. Kalau kita lihat hari ini, bagaikan dia seorang muda yang tidak peduli dengan gereja, tidak peduli dengan hal rohani. Yang dia peduli adalah fashion. Dia peduli adalah bajunya kelihatan cakep. Yang dia peduli adalah teman-temannya melihat, wah, dia hebat sekali kelihatannya. Yang dia pedulikan adalah mencari uang untuk menjadi kuat secara duniawi, secara materi. Hal inilah yang dipedulikan oleh Esau, saudara kasih Tuhan. Dan karena dia memikirkan dan mempedulikan hal-hal ini dan mementingkan mereka, maka dia tidak pernah menaruh perhatian kepada hal rohani. Maka tidak heran, bahkan ketika ayahnya menceritakan tentang janji Mesias, ketika ayahnya bercerita tentang hidup kudus, ketika ayahnya bercerita tentang mengajarkan nilai-nilai moral kepadanya, dia tidak pernah mendengar, saudara. Dan orang ini tidak pernah diselamatkan. Oh, betapa banyak anak muda hari ini, orang yang tinggal di keluarga Kristen mungkin. Dia dapat melihat contoh orang tua yang baik, tapi dia tidak diselamatkan. Atau mungkin dia tumbuh besar di lingkungan gereja. Dia ada pergi ke gereja sudah kasih Tuhan. Mungkin dari sekolah minggu dia sudah mendengar cerita tentang Yesus Kristus.
cerita tentang mukjizat-mukjizat. Dia tahu siapa itu Daud dan Goliat. Dia tahu tentang Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dia tahu tentang Petrus yang berjalan di atas air. Oh, dia tahu semua itu. Tetapi dia tidak pernah mencamkan hal itu dengan baik-baik dalam hatinya. Dia menganggapnya angin lalu, saudara yang kasih Tuhan. Dan dia tidak mempedulikan hal rohani. Yang dia pedulikan hanya hal-hal duniawi. Hanyalah tentang uang, hanyalah tentang materi, hanyalah bagaimana terlihat keren, hanyalah bagaimana untuk mendapatkan pujian dari teman-temannya yang tidak percaya kepada Tuhan. Oh, saudara yang kasih Tuhan, itu semua adalah yang dipentingkan Esau, dan akhirnya dia tidak pernah diselamatkan. Oh, betapa Esau adalah seorang yang sangat menyedihkan. Dan saudara, ketika seorang tidak diselamatkan, maka ia akan berubah. Dia akan menjadi seorang yang tidak benar, saudara. Nah, Alkitab mencatat hal ini tentang Esau. Coba kita lihat di dalam Ibrani pasalnya yang ke-12. Kita lihat Ibrani pasalnya yang ke-12, ya. Dan kita melihat di sini ayatnya yang ke-16. Kejadian Ibrani 12 ayat 16 berbunyi, "Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan." Ada 2 kesalahan besar Esau yang tercatat dalam ayat ini. Yang pertama adalah rendahnya tingkat moral dari Esau sendiri. Dia tidak memiliki moralitas yang tinggi. Dan mengapa dia tidak memiliki moralitas yang tinggi, saudara? Masalah utama terletak pada bahwa dia tidak diselamatkan. Bagaimana mungkin ketika tidak ada Roh Kudus di dalam hatinya untuk mendorong dia kepada hukum-hukum Allah, maka manusia duniawi, manusia jasmani kita yang penuh dengan dosa tidak akan menginginkan standar-standar moral yang tinggi itu. Oh, saudara yang kasih Tuhan, oh Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan, jikalau Anda ingin anak Anda memiliki moralitas yang tinggi, maka Anda harus memastikan bahwa dia diselamatkan. Dia sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya sekedar tahu bahwa dia adalah seorang Yesus Kristus yang pernah datang di dunia, itu tidak cukup. Tapi sungguh-sungguh percaya kepadanya. Bukan dengan sembarangan. Bukan hanya menyebut-nyebut namanya, tetapi sungguh-sungguh tahu dan menyerahkan semua dosa-dosanya untuk ditanggung oleh Yesus Kristus. Oh, saudara, saya katakan bahwa Anda tidak mendapatkan pengajaran seperti ini di sembarang gereja. Banyak gereja hari ini menyebut-nyebut Yesus, menyuruh orang percaya Yesus, tapi tidak jelas percaya Yesus itu apa maksudnya. Banyak orang percaya Yesus tetapi dia berdosa terus setiap hari. Itu bukan percaya Yesus yang benar. Percaya Yesus yang benar, saudara kasih Tuhan, adalah percaya Yesus yang sungguh-sungguh menyerahkan semua dosa kita untuk ditanggung oleh Yesus Kristus, dan terjadi perubahan hidup yang nyata di dalam orang tersebut. Memang masih bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi dia tidak lagi hidup di dalam dosa. Dan saudara, kita melihat di sini Esau, seorang yang cabul katanya. Ternyata dia bukan hanya seorang yang tidak peduli, tapi dia cabul, saudara. Dia sungguh-sungguh melakukan percabulan. Kita tahu bahwa dia mengawini 2 istri, tapi dia disebut cabul. Rupanya mungkin dia sudah sering main perempuan bahkan sebelum dia memiliki 2 orang istri itu. Sulit dibayangkan bagaimana seorang yang hidup tinggal bersama dengan keluarga yang sangat baik seperti Ishak dan Ribka bisa berubah menjadi seorang yang cabul. Oh, saudara, ini suatu hal yang sangat-sangat mengherankan bagi kita. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita dapatkan bahwa bukan hanya dia kesalahannya satu moralitas yang rendah, tetapi dia tidak peduli, saudara yang kasih Tuhan. Dia memiliki nafsu yang rendah katanya. Dia tidak tahu apa yang menguntungkan, dia tidak tahu apa yang baik. Nafsunya rendah, dia hanya mengejar hal-hal duniawi. Sehingga bagi dia hal-hal spiritual, hal-hal rohani tidak berharga sama sekali. Dan hak kesulungan dia jual hanya untuk sepiring kacang merah. Oh, saudara. Dan akhirnya belakangan dia disebut dengan nama Edom yang artinya merah, untuk mengingat akan kesalahan dia menjual hak kesulungannya demi sepiring kacang merah. Tentu dia sangat menyesal ketika belakangan dia tahu apa yang menjadi harga dan nilai dari hak kesulungannya. Tetapi betapa dia tidak peduli dengan hal rohani. Saudara, hari ini pun banyak orang yang seperti Esau, mereka memiliki moralitas yang rendah. Tapi bukan hanya itu, terlalu banyak orang yang tidak mempedulikan hal-hal rohani. Mereka menganggapnya sepi, mereka menganggapnya sebagai hal yang rendah. Mereka pikir tentu uang, rumah, harta, mobil jauh lebih penting daripada hal rohani. Kalau mereka disuruh memilih apakah tinggal di rumah yang mewah tetapi jauh dari gereja, jauh dari pusat kebenaran di mana mereka bisa berbakti kepada Tuhan, oh, mereka lebih memilih rumah yang besar, yang lux, saudara yang kasih Tuhan, daripada ada orang lagi yang disuruh memilih apakah Anda mau tinggal di rumah yang agak kecil tetapi dekat dengan
gereja, Anda bisa aktif di sana, Anda bisa membawa anak-anak Anda datang ke gereja yang benar. Oh, saudara yang kasih Tuhan, orang yang bijaksana, dia tidak menjual apa yang sangat berharga demi sesuatu yang rendah, saudara. Dia akan lebih baik tinggal di rumah yang kecil. Dia akan lebih baik dia susah, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi dia bisa berbakti kepada Tuhan dengan benar. Dia bisa pergi ke gereja yang benar, supaya anak-anaknya bisa diselamatkan, anak-anaknya bisa berbakti kepada Tuhan dengan rajin, daripada dia tinggal di rumah yang mewah seperti istana, tetapi dia tidak mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Oh saudara, seberapa besarkah Anda menghargai semua itu? Ada orang yang karena jabatan, karena pangkat, karena gaji yang besar, rela meninggalkan agamanya, rela meninggalkan Tuhan Yesus. Oh, marak sekali terjadi. Beberapa artis kita tahu di Indonesia, atau pegawai negeri yang demi naik pangkat, demi mendapat popularitas, demi kawin, mendapat suami, istri, dia rela meninggalkan Tuhan Yesus. Oh, saya katakan itu adalah barter yang terburuk yang bisa dilakukan seorang di dalam sejarah. Kita dapatkan, saudara kasih Tuhan, hal-hal yang sungguh-sungguh luar biasa di sini. Bagaimana semuanya itu terjadi, saudara. Nah, kita melihat di sini Esau sebagai orang yang bukan saja moralitasnya rendah, tetapi juga dia sama sekali tidak memiliki mata rohani. Nah, coba kita lanjutkan sekarang dari ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-19, saudara. Kejadian pasal 36 ayat 9 hingga ayat yang ke-19. Inilah keturunan Esau, bapa orang Edom di pegunungan Seir. Nama anak-anaknya ialah Elifas, anak Ada, istri Esau, Rehuel, anak Basmat, istri Esau. Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Zefo, Gaetam, dan Kenas. Timna adalah gundik Elifas, anak Esau. Ia melahirkan Amalek bagi Elifas. Itulah cucu-cucu Ada, istri Esau. Inilah anak-anak Rehuel, yaitu Nahat, Zerah, Syama, dan Miza. Inilah anak-anak Oholibama, istri Esau itu. Anak Ana, anak Zibeon. Ia melahirkan bagi Esau Yeus, Yaelam, dan Korah. Inilah kepala-kepala kaum Bani Esau, keturunan Elifas, anak sulung Esau, ialah kepala kaum Teman, kepala kaum Omar, kepala kaum Zefo, kepala kaum Kenas, kepala kaum Korah, kepala kaum Gaetam, dan kepala kaum Amalek. Itulah kepala-kepala kaum Elifas di tanah Edom. Itulah keturunan Ada. Inilah keturunan Rehuel anak Esau, kepala kaum Nahat, kepala kaum Zerah, kepala kaum Syama, dan kepala kaum Miza. Itulah kepala-kepala kaum Rehuel di tanah Edom. Itulah keturunan Basmat, istri Esau. Inilah keturunan Oholibama, istri Esau, kepala kaum Yeush, kepala kaum Yaelam, kepala kaum Korah. Itulah kepala-kepala kaum Oholibama, istri Esau, anak Ana. Itulah Bani Esau, yakni Edom, dan itulah kepala-kepala kaum mereka. Nah, saudara kasih Tuhan, kita dapatkan di sini suatu hal yang sangat menyedihkan, yaitu kita mendapatkan daftar keturunan dari anak-anak Esau. Dan hal yang menyedihkan adalah bahwa anak-anaknya tidak mengenal Tuhan, saudara. Bahkan salah satu dari anak-anak Esau, cucunya adalah Amalek, saudara, yang akhirnya menjadi bapa orang Amalek. Dan orang Amalek ini cukup banyak disebut di dalam Alkitab dan selalu bermusuhan dengan Israel. Ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Amalek yang menyerbu barisan belakang mereka dan memusnahkan, membunuh banyak orang-orang yang sakit, yang lemah. Sehingga Tuhan menyuruh Saul pada masanya untuk membasmi semua orang Amalek. Tetapi rupanya Saul gagal dan tidak taat kepada Tuhan, sehingga ada orang Amalek yang lolos, yang akhirnya keturunannya adalah Haman, yang mencoba juga akhirnya memusnahkan orang Israel. Jadi orang Amalek menjadi bangsa yang sangat dibenci oleh Tuhan, saudara. Sangat bertentangan dengan Tuhan, yang praktek-prakteknya sangat jahat. Sulit untuk membayangkan bagaimana Amalek ini sebenarnya masih adalah keturunan Abraham kalau begitu, karena dia keturunan Esau, ya. Dia keturunan Ishak, dia keturunan Abraham, ya. Nah, tetapi mengapa bisa sampai demikian? Karena Esau, bapa leluhur mereka, mengambil keputusan-keputusan yang salah, saudara. Saya katakan bahwa
Orang tua di dalam mengambil keputusan sangat mempengaruhi kehidupan anak. Bagaimana orang tua itu menanamkan nilai-nilai yang benar kepada anak itu atau nilai-nilai yang salah. Kemudian bagaimana orang tua juga memberikan contoh kehidupan bagi anaknya. Esau memberikan contoh yang tidak baik, di mana Esau sama sekali tidak memperdulikan hal rohani. Dia malah menjauh dari tanah perjanjian Tuhan. Dia pergi menetap di gunungan Seir. Dia tidak memiliki moralitas yang tinggi dan dia tidak memperdulikan hal rohani. Sehingga anak-anaknya pun tentunya tidak diajarnya hal rohani. Mengapa? Ya, dia sendiri tidak begitu peduli dengan hal rohani. Bagaimana mungkin dia bisa mengajarkan anak-anaknya untuk peduli tentang hal rohani? Itulah satu hal yang mustahil, saudara. Jadi kita dapatkan bagaimana anak-anak Esau akhirnya menjadi anak-anak yang tidak mengenal Tuhan sama sekali. Itukah yang Anda maui juga, saudara? Ya. Ketika Anda mendengarkan penguraian firman Tuhan ini, coba kita renungkan. Mungkin ada di antara pendengar sekalian yang sudah menjadi orang tua. Bagaimana dengan pengaruh Anda kepada anak-anak Anda? Apakah Anda memberi pengaruh positif? Apakah Anda lebih mementingkan uang daripada keselamatan jiwa mereka? Ada orang yang karena pekerjaan mereka pindah ke negara lain yang tidak ada gereja, tidak ada Alkitab, tapi bayarannya mahal. Wow, dia senang di sana. Oh, saudara, mungkin dia masih percaya kepada Yesus Kristus, tapi bagaimana dengan anaknya? Tanpa ada gereja yang benar, tanpa ada kebenaran diserukan, anaknya sulit untuk diselamatkan. Akhirnya mungkin mereka terhilang. Apalagi mereka kawin dengan orang-orang setempat. Akhirnya menjadi orang-orang yang tidak mengenal kebenaran sama sekali. Dan saudara yang kasih Tuhan, itu yang kita dapatkan dari keturunan Esau di sini. Mereka tidak mengenal Tuhan. Ya. Nah, coba kita lihat sekarang Kejadian pasal 36 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-30. Ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-30 saya bacakan untuk saudara. Inilah anak-anak Seir, orang Hori, penduduk negeri itu: Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, Dishon, Ezer, Dishan. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, anak-anak Seir di tanah Edom. Anak-anak Lotan ialah Hori dan Heman, dan saudara-saudara perempuan Lotan ialah Timna. Inilah anak-anak Shobal: Alwan, Manahat, Ebal, Shefo, dan Onam. Inilah anak-anak Zibeon: Aya dan Ana. Ana inilah yang menemui mata-mata air panas di padang gurun ketika ia sedang mengembalakan keledai Zibeon ayahnya itu. Inilah anak-anak Ana: Dishon dan Oholibama, anak perempuan Ana. Inilah anak-anak Dishon: Hemdan, Esiban, Yitran, dan Keran. Inilah anak-anak Ezer: Bilhan, Zaawan, dan Akan. Inilah anak-anak Dishan: Us dan Aran. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kepala kaum Lotan, kepala kaum Shobal, kepala kaum Zibeon, kepala kaum Ana, kepala kaum Dishon, kepala kaum Ezer, dan kepala kaum Dishan. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kaum demi kaum di tanah Seir. Berikut ini kita mendapatkan daftar keturunan Seir. Dan kenapa diberikan di sini? Karena Seir inilah yang anak-anaknya dikawini ya, oleh Esau, dan Esau pindah ke daerah mereka, pegunungan mereka, sehingga antara jalur Esau dengan jalur Seir ini bergabung menjadi satu, dan akhirnya mereka dikenal dengan nama Edom, bangsa Edom. Nah, bangsa Edom ini memberikan beberapa keturunan yang cukup menarik, saudara. Antara lain adalah para Herodes, ya. Raja-raja Herodes. Herodes adalah orang Edom, saudara. Dan kita melihat bagaimana mereka terus bermusuhan dengan orang Israel sampai belakangan. Tetapi kita lihat ada satu hal lagi yang salah yang dilakukan oleh Esau, yaitu bahwa dia mencampurkan dirinya dan keturunannya dengan pernikahan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ini sudah kita lihat, pertama kali dia mengambil 2 orang istri, orang yang tidak percaya, saudara. Dia mengambilnya dari orang-orang Het, orang-orang Hewi, orang Kanaan sekitar mereka yang adalah penyembah berhala, yang tidak mengenal Allah Yehova, Allah yang disembah oleh Ishak ayahnya. Dan kita sudah membaca bagaimana istri-istri dia menyebalkan hati orang tuanya. Tapi saudara yang kasih Tuhan, banyak orang muda hari ini juga melakukan hal yang sama. Mereka tidak mengindahkan perintah dan petunjuk pedoman firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk sungguh-sungguh mencari hanya orang yang diselamatkan, hanya orang yang percaya kepada Tuhan untuk menjadi pasangan hidup kita. Hal itu jelas sekali diajarkan dalam Alkitab. Coba kita buka dalam beberapa ayat, misalnya 2 Korintus pasalnya yang ke-6, saudara. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-14. 2 Korintus 6 ayat yang ke-14.
Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Sungguh itu adalah hal yang tidak mungkin, saudara. Terang tidak dapat bersatu dengan kegelapan. Kalau kita lihat lebih lanjut lagi di dalam 1 Korintus, saudara. 1 Korintus pasalnya yang ke-7, ya. Di situ Paulus ada berbicara mengenai perkawinan, ya. Ayat yang ke-39, 1 Korintus 7 ayat 39. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Firman Tuhan begitu jelas, begitu terang, dan begitu simpel memberikan syarat bagi orang percaya. Engkau boleh kawin dengan siapa saja yang engkau sukai, asal dia seorang yang percaya. Nah, tentu orang yang bijaksana juga tidak akan sembarangan kawin, ya. Ada banyak hal yang perlu kita cari dalam diri seorang laki-laki sebagai suami atau dalam diri seorang perempuan sebagai istri. Tetapi saya ingin katakan bahwa karakteristik yang paling penting yang perlu diperhatikan dari seorang adalah karakteristik rohaninya. Bagaimana dia bisa menjadi seorang yang rohani, saudara, yang bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan hanya cukup dia seorang percaya, seorang Kristen, tapi seorang yang sungguh-sungguh hidup untuk Tuhan. Dan saudara, kita dapatkan di sini ada banyak hal yang sungguh-sungguh menyedihkan dalam diri Esau, di mana dia menikahi orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Akhirnya keturunannya terhilang, saudara, terhilang menjadi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Anak-anaknya juga menikah dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang Hori, orang Hewi, ya. Akhirnya mereka menjadi seperti itu. Nah, kita lanjut lagi sekarang dalam ayat yang ke-31 hingga ayatnya yang ke-43. Ayat 31 hingga ayat yang ke-43. Inilah raja-raja yang memerintah di tanah Edom sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel. Di Edom yang memerintah ialah Bela bin Beor dan kotanya bernama Dinhaba. Setelah Bela mati, Yobab bin Zerah dari Bozra menjadi raja menggantikan dia. Setelah Yobab mati, Husham dari negeri orang Teman menjadi raja menggantikan dia. Setelah Husham mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia. Dialah yang memukul kalah orang Midian di daerah Moab dan kotanya bernama Awit. Setelah Hadad mati, Samla dari Masreka menjadi raja menggantikan dia. Setelah Samla mati, Saul dari Rehobot yang di pinggir sungai menjadi raja menggantikan dia. Setelah Saul mati, Baal Hanan bin Akbor menjadi raja menggantikan dia. Setelah Baal Hanan bin Akbor mati, Hadar menjadi raja menggantikan dia. Kotanya bernama Pahu dan istrinya bernama Mehetabeel binti Matred binti Mezahab. Inilah nama kepala-kepala kaum Esau menurut kaum dan tempat mereka, dengan nama mereka masing-masing. Kepala kaum Timna, kepala kaum Alwa, kepala kaum Yetet, kepala kaum Oholibama, kepala kaum Ela, kepala kaum Pinon, kepala kaum Kenas, kepala kaum Teman, kepala kaum Mibzar, kepala kaum Magdiel, dan kepala kaum Iram. Itulah kepala-kepala kaum Edom menurut tempat kediaman mereka di tanah milik mereka. Edom ialah Esau, bapa orang Edom. Dari 31 sampai dengan yang ke-43 di sini adalah nama raja-raja orang Edom, dan nama-nama ini tentunya dicatatkan oleh Musa melihat balik ratusan tahun, ya. Dan menarik sekali dikatakan bahwa sebelum ada seorang pun raja di Israel, sudah ada banyak raja di Edom, saudara. Bahkan nama-nama yang tercatat sini tentulah raja-raja yang sudah memerintah bahkan semenjak orang Israel masih di tanah Mesir. Israel di tanah Mesir 430 tahun, dan selama itu sudah pasti timbul banyak raja di Edom. Anda bisa bayangkan gambarannya. Mestinya Yakub yang menerima janji Tuhan, Yakublah yang menerima berkat Ishak yang mengatakan bahwa engkau akan menjadi raja, engkau akan berkuasa atas saudara-saudaramu. Dia yang menerima janji mesianik. Esau yang adalah seorang yang tidak percaya Tuhan, seorang yang lari, seorang yang akhirnya mendirikan kerajaan Edom yang sama sekali tidak mengenal Tuhan. Tetapi mengapa sementara orang Israel menjadi budak di Mesir, justru di Edom ada raja-raja yang memerintah? Bukankah ini hampir sama seperti pertanyaan kita ketika kita sering melihat ke sekeliling kita, kita bertanya, Tuhan, mengapa orang-orang dunia yang jahat yang tidak mengenal Engkau memerintah? Mengapa mereka justru
organisasi-organisasi yang tidak mengenal Engkau, yang justru bangkit, yang besar-besar, saudara. Bidat-bidat yang besar bangunannya, gereja-gereja sesat, itulah yang besar-besar, yang menarik ribuan orang. Mengapa justru orang-orang yang setia kepadamu seringkali dalam kesempitan, dalam kesusahan, dalam mara bahaya? Oh saudara yang kasih Tuhan. Tetapi pandangan yang demikian adalah pandangan yang belum komplit, pandangan yang tidak melihat sampai kepada akhirnya. Yang penting bukanlah pada saat ini siapa yang lebih berkuasa, bukan saudara, tetapi siapakah yang memiliki janji Tuhan. Yaitu benar orang-orang yang benar-benar sudah percaya, dialah yang memiliki janji Tuhan, seperti Yakub memiliki janji Tuhan, sehingga ketika keturunannya di tanah Mesir menjadi budak sekalipun, mereka tetap, saya lebih memilih untuk berada di posisi mereka daripada berada di posisi raja-raja yang memerintah di Edom. Karena mereka memiliki janji keselamatan dari Tuhan dan janji berkat yang luar biasa, kalaupun bukan di hidup ini, di kehidupan yang akan datang. Oh saudara yang kasih Tuhan, betapa ini hal yang harus menggentarkan hati kita, hal yang harus sungguh-sungguh membuat kita termenung, dan yang membuat kita mengaca dan berpikir, sungguhkah demikian? Apakah saya mementingkan hal-hal yang rohani? Jangan saya terhenyak oleh keduniawian, dan bagaimana orang duniawi sepertinya begitu sukses sehingga saya meninggalkan Tuhan. Asaf pernah memiliki suatu pertanyaan yang sama. Coba kita buka dalam Mazmur pasalnya yang ke-73, saudara. Mazmur pasalnya yang ke-73. Ini adalah Mazmur Asaf, ya. Ayat 1 dan seterusnya saya bacakan sedikit. Mazmur Asaf, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya, hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik, mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Oh saudara, ini adalah gambaran yang sering kali kita dapatkan. Orang bertanya, kenapa orang yang jahat, orang tidak mengenal Tuhan, justru senang, justru seolah-olah sukses. Tetapi saudara, kita melihat bahwa ternyata tidak demikian. Ya, kita lihat ayat yang ke-16. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Ini adalah kebenaran yang hakiki, bahwa sungguh Allah menyertai umatnya, Allah menyertai Yakub yang jauh lebih rohani. Walaupun dia harus mengalami berbagai kesusahan, walaupun keturunannya harus menderita 430 tahun di tangan orang-orang Mesir, tapi sungguh Allah yang telah membawa mereka keluar. Akhirnya dan pada ujungnya nanti di akhir zaman akan terbukti siapa yang lebih berbahagia. Saudara, jangan Anda seperti Esau. Kita belajar tentang Esau hari ini, dan di Kejadian pasal 36 inilah terakhir kali kita akan berurusan panjang lebar dengan Esau, karena setelah ini Esau tenggelam, saudara. Setelah ini tidak lagi dia dibicarakan dengan banyak dalam Alkitab. Dia hanya disinggung dalam hal-hal yang kecil, terutama untuk menunjukkan kebejatan dari keturunannya. Kita beralih kepada keturunan Yakub yang akan maju terus, karena mereka memilih rohani, mereka memilih untuk percaya kepada Tuhan. Apakah Anda mau seperti Esau atau Anda mau seperti Yakub? Sekian dulu pembahasan kita malam ini, saudara. Saya Dr. Stephen Ansan Liao, undur diri dulu dari hadapan Anda. Kiranya kita bertemu kembali dalam sesi berikutnya. Selamat malam, Maranatha.